Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi Ustaz di on air. Ustaz, Ana ingin bertanya beberapa hal. Mungkin di luar tema juga, Ustaz. Silakan. Pertama, apabila kita ada usaha, Ustaz, ingin buka usaha, tapi yang usaha kita ini adik yang mengelolanya, tapi dari modal semuanya kita dari kedai itu milik kita, kemudian kita biayai, hanya kita minta tolong untuk mengurusnya. Itu gimana sebenarnya, Ustaz, menurut syariat? Gimana pembagian untungnya? Kemudian apabila modal itu 100 juta misalnya, itu zakat kita, apakah kita zakatkan dulu atau gimana, Ustaz? Itu yang pertama. Yang kedua, Ustaz, apabila kita ingin menunggu waktu sholat, misalnya antara maghrib dengan isya, jadi kita duduk di masjid, kemudian kita nunggu, katanya itu kan salah satu pahalanya adalah ribat. Apakah tata cara sama dengan syuruk, Ustaz? Apa kita boleh berbicara atau gimana? Yang ketiga, Ustaz, apabila kita masbuk, misalnya anggaplah kita sholat di masjid Abu Darda di Pekanbaru, kita masbuk masih jumpa saat pertama, kemudian setelah imam salam kita bangkit, anggaplah 1 rakaat, kita bangkit, kemudian apakah kita harus maju ke depan mendekati tembok, Ustaz? Karena takutnya ada orang lewat atau gimana, Ustaz? Apa itu wajib atau gimana, Ustaz? Demikian, Ustaz, atas jawabannya. Ucapkan jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Untuk pertanyaan yang pertama, ketika seseorang ingin membuka usaha, kemudian mereka pemodal, mulai dari rukonya, mulai dari isi rukonya, semua barang mereka yang menanggung, kemudian mereka mempekerjakan salah seorang di antara karyawan, misalnya keluarga dekatnya ataupun keluarga jauhnya. Maka akadnya, dilihat dulu akad pertamanya apa. Apakah mereka itu sebagai akad karyawan yang gajinya tetap diberikan misalnya 1 juta 1 bulan, baik kita untung ataupun kita rugi, maka kita tetap memberikan kepadanya upah. Jadi sistemnya seperti sistem karyawan. Maka itu juga boleh. Atau kalau seandainya kita memberikan akad supaya dia lebih semangat, akad mudharabah, apalagi dia adalah keluarga kita atau saudara kita. Akad mudharabah itu bagaimana maksudnya? Akad mudharabah, yang satunya pemodal, yang satunya menjalankan modal. Kemudian akad mudharabah ini, maka itu tergantung syarat yang diajukan oleh pemodal kepada yang menjalankan modal tersebut. Misalnya dia mengatakan, kita insya Allah akan membagi menjadi 3 bagian. 30% dari keuntungan adalah untuk pemodal. 30% untuk dikembalikan, diputarkan kepada barang. Kemudian 40%-nya untuk mereka yang menjalankan usaha tersebut. Sehingga apabila sesuai dengan keuntungan kita membagi dengan sistem mudharabah, maka dia akan semangat berusaha. Sehingga dia akan berusaha memajukan usaha tersebut dan berusaha bagaimana semaksimal mungkin untuk bekerja. Karena sistemnya atau sistem gajinya sesuai dengan hasil yang mereka dapatkan. Sedangkan kalau seandainya sistem karyawan ini gajinya tetap seperti itu. Baik untung ataupun rugi, dia tidak ambil pusing di dalam masalah keuntungan atau masalah kerugian, karena dia tetap akan mendapatkan gaji sesuai dengan yang kita janjikan di awal kita berusaha. Oleh karenanya silahkan kita pilih, apakah dengan sistem karyawan ataukah dengan sistem mudharabah, yang mana gaji yang menjalankan sesuai dengan keuntungannya, sehingga dia lebih bersemangat untuk berusaha. Dan itu dikembalikan kepada antara pemodal dengan yang menjalankan usaha. Hanya saja, kalau seandainya terjadi kerugian di dalam sistem mudharabah, maka yang menjalankan usaha tidak ditimpalkan atau tidak ditimbakan kepadanya kerugian tersebut. Kalau seandainya rugi usaha tersebut, maka tidak dibebankan kepada orang yang menjalankan modal, karena dia sudah berusaha semaksimal mungkin. Dan tidak mungkin dibebankan kepadanya 2 kali kerugian. Kerugian ketika dia berusaha menghabiskan waktunya untuk memajukan usaha tersebut, kemudian kerugian ketika dia juga harus menanggung kerugiannya. Dan di sini harus kita mengetahui sistemnya. Apa yang kita pakai? Apakah sistem mudharabah ataukah sistem karyawan yang tadi telah kita sebutkan?
Kemudian kalau seandainya kita memiliki modal 100 juta, sebagaimana tadi yang ditanyakan, apakah kita harus mengeluarkan zakatnya? Tentunya 100 juta ini kapan kita dapatkan dan kapan kita kumpulkan? Karena kita harus tahu, zakat itu ada dua syarat. Yang pertama, sampai nisabnya. Dan 100 juta sudah melebihi nisab. Karena nisab itu sekitar 50 sampai 55 juta. Kemudian kalau seandainya nisab ini sudah sampai, ini sudah 100 juta, maka kita tunggu lagi 1 tahun. Apakah dalam tahun itu berkurang atau tidak? Dan zakat itu tujuannya adalah untuk mengembangkan harta. Tidak akan pernah rugi mereka yang mengeluarkan zakat. Makanya di dalam masalah zakat ini, untuk kehati-hatian, apabila kita memiliki uang lebih daripada nisab dan sudah 1 tahun kepada kita, keluarkan. Walaupun nanti kita menggunakan untuk usaha modal, untuk ini dan untuk itu. Karena memang juga ada istilahnya yang namanya zakat urudut tijarah, yaitu zakat perdagangan. Itu juga dibahas oleh para ulama. Ini untuk pertanyaan yang pertama. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, ketika seseorang menunggu satu salat kepada salat yang lainnya, seperti mereka menunggu salat maghrib kepada salat isya, apakah syaratnya sama dengan salat sunat syuruk? Tentunya tidak sama. Kalau salat sunat syuruk, ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa syarat. Yang pertama, mereka salat berjamaah. Kemudian mereka tidak boleh berpindah dari tempat duduknya, kecuali seperti mengambil mushaf atau mengambil buku untuk mereka membaca zikir pagi dan sore, ataupun yang semisalnya. Kemudian mereka tidak boleh berhadas. Itu adalah syarat ketika hendak melaksanakan sholat sunat syuruk. Sedangkan yang dijanjikan ribat, sebagaimana tadi yang ditanyakan antara sholat maghrib dengan sholat isya, di antara salah satu syaratnya adalah mereka tidak berhadas. Mereka tidak berhadas. Itu adalah syaratnya. Jadi syaratnya lebih ringan daripada sholat sunat syuruk. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, ketika kita masbuk, kemudian imam sudah selesai dan kita ingin menyempurnakan ibadah sholat kita, apakah kita harus maju ke depan atau bagaimana? Itu dilihat situasi dan kondisi. Karena memang apabila kita bisa maju tanpa melakukan gerakan yang panjang, apalagi ada orang di depan kita yang sedang berzikir, maka itu kita jadikan sutrah. Karena memang bukan karena kita tidak mau mengambil sutrah, namun karena kita sebagai seorang yang masbuk. Makanya kita lihat keadaan. Kalau seandainya orang ada di depan kita yang sedang berzikir, maka kita jadikan sutrah. Atau kalau seandainya ada orang yang di depan kita ini sudah pergi, ada orang yang di sampingnya, kita jadikan dia sebagai sutrah. Apalagi nanti kalau jaraknya sangat jauh di depan, karena tujuannya adalah menjadikan sutrah. Kalau seandainya sudah demikian, tidak perlu lagi kita harus maju ke depan. Namun kalau seandainya bisa, hanya dengan 3 langkah atau 2 langkah kita bisa sampai ke tembok tersebut, maka tidak menjadi masalah. Karena memang dianjurkan kita menjadikan sutrah atau membuat sutrah antara kita dengan tempat sujud kita. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.